Baik, selamat datang di channel saya Rizky Fajar Meirawan. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita memanfaatkan artificial intelligence, khususnya konsensus, untuk memaksimalkan proses penulisan ilmiah. Oke, jadi pertama saat ini telah tersedia artificial intelligence khusus untuk membantu kita ya memudahkan penulisan karya-karya ilmiah. Namanya konsensus, teman-teman ya. Jadi konsensus ini sebenarnya cara kerjanya hampir sama dengan ChatGPT atau Gemini atau Bing dan sebagainya. Cuman dia kelebihannya adalah konsensus ini dia hanya memberikan referensi-referensi yang bersumber dari jurnal ilmiah. Oke, jadi kita bisa coba ya berbandingkan antara ChatGPT ya. Kita coba perbandingkan antara ChatGPT dengan konsensus untuk satu prompt yang sama ya. Oke, kita coba. Oke, di sini kebetulan ini ChatGPT saya adalah ChatGPT yang berbayar. Oke, contoh misalnya jelaskan mengenai infeksi Toxoplasma gondii pada pasien HIV. Ini saya copy. Kita lihat hasil GPT seperti apa. Nah, jadi ini adalah hasil generation dari narasi yang kita menggunakan prompt jelaskan mengenai infeksi Toxoplasma gondii pada pasien HIV. Jadi kalau ChatGPT ini memang kalau kita memerintahkan dia untuk membuat narasi, memang cenderung narasinya ini adalah sebuah narasi yang populer ya, gitu ya. Salah satu narasi populer itu dia tidak ada mengenal istilah citasi. Jadi kalau kita dalam posisi ingin menulis ilmiah, memang lebih mudah menggunakan ChatGPT karena bahasanya lebih informal, bahasanya lebih casual gitu ya. Cuman problemnya adalah, misal Toxoplasma gondii adalah parasit protozoa interseluler obligat yang menginfeksi melalui bla bla bla. Jadi karena kebetulan saya basic pendidikannya adalah seorang doktor di bidang epidemiologi dan Toxoplasma gondii adalah disertasi saya bisa memahami bahwa narasi ini memang udah sesuai gitu ya. Tetapi bagaimana dengan teman-teman yang backgroundnya bukan kedokteran atau kedokteran hewan atau tidak mendalami Toxoplasma gondii secara langsung, maka seperti yang kita tahu bahwa hasil generation dari artificial intelligence itu rata-rata kadang-kadang memenuhi masalah validitas. Jadi kita nggak tahu nih apakah ini memang benar-benar hasil pembelajaran ya atau hasil dari pencarian data ChatGPT yang sumbernya adalah sumber valid gitu ya, sumbernya ilmiah. Nah, kita akan menghadapi masalah validitas ini kalau terutama kalau kita menulis ilmiah ya. Maka solusinya adalah kita tidak menyarankan konsensus itu lebih baik, tapi memang dalam hal penulisan ilmiah saya cenderung lebih memilih menggunakan konsensus. Oke, contohnya seperti ini dengan prompt yang sama. Oke, kita tunggu ya. Jadi memang, nah, oke, kita lihat. Nah, ini teman-teman ya, dari satu prompt yang sama, maka kita lihat bahwa Toxoplasma gondii infection is significant, bla bla ya. Nah, keunggulannya adalah konsensus ini dia bisa menggunakan sitasi, dan sitasinya ini adalah sitasi yang bersumber dari jurnal ilmiah. Maka misalnya nih, kalimat pertama dia menggunakan Toxoplasma adalah common opportunistic in HIV patient. Kemudian dia punya data ini bahwa ternyata diestimasikan atau diperkirakan 35% orang dengan HIV itu terinfeksi dari Toxoplasma gondii. Kalimat ini oleh konsensus itu sumbernya dari mana? Dari sini sebenarnya. Dari sini kita bisa klik ya, teman-teman. Bisa klik. Oke, nah
Ini ternyata dia punya jurnalnya ya. Jurnalnya ini ternyata dia adalah jurnal dari meta analisis ya. Jadi kalau kita mau dalami lagi kita bisa klik. Nah, oke, kita bisa lihat eh, full papernya. Atau setidaknya kita bisa baca abstraknya ya. Oke. Nah, jadi di sini kita lihat ya. Jadi kata-kata bahwa 35% orang terinfeksi HIV itu sebenarnya dia ada dari sini. Oke. Ya. Jadi dia menemukan bahwa dari 736, jadi dia mengestimasikan bahwa secara general hasil dari meta-analisis prevalensi Toxoplasma gondii pada pasien HIV itu sekitar 35,8%. Berarti kan sama ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi sama dengan sitasi pertama tadi ya. Jadi ini 35,8%. Nah, artinya dengan menggunakan konsensus kita sedikit dimudahkan untuk masalah validitas. Jadi validitas data itu tidak ada masalah sehingga kita bisa langsung menggunakan hasil generation dari konsensus. Itu poin pertamanya ya. Jadi ini dari tulisan ini sebenarnya kita bisa langsung kembangkan ya menjadi sebuah tulisan ilmiah. Jadi, terus yang kedua adalah di sini dia bisa menyediakan resultnya itu dia. Jadi kalau kita memerintahkan konsensus untuk menjelaskan mengenai infeksi Toxoplasma gondii pada pasien HIV, dia akan mencari jurnal-jurnal yang relate dengan perintah kita ya. Ternyata jurnal-jurnal yang menjelaskan mengenai infeksi Toxoplasma gondii pada HIV itu konsensus menemukan ada 10 ya, ada 10 jurnal. Nah, ada 10 jurnal ini kita bisa download dalam sekaligus ya. Jadi kita bisa download dalam format RIS atau RIS ya. Kita download dalam format RIS. Kemudian nanti kita bisa langsung menggunakan sitasi dari Word-nya ya. Jadi kita bisa buka Word. Oke, kita bisa buka Word di sini. Nah, kemudian misalnya nih, kita punya data tadi ya dari konsensus. Ini bisa tinggal di copy saja ya, teman-teman. Di copy teks. Oke, kita copy teks. Kemudian kita buka Word kita paste ya. Kita paste. Oke, nah, jadi dari sini misalnya 35,8% ya. Jadi kita bisa buka lagi. Jadi prevalence-nya tadi kan kita dapat dari ini ya referensi dari Dongwang ya. Jadi kita ini kan di sini nih kita harusnya nanti memasukkan sitasinya ya kalimat ini. Kita merahin dulu. Maka langkah berikutnya adalah karena kan kita tadi sudah mendownload RIS-nya yang dari konsensus kita sudah download, maka kita tinggal buka EndNote kita ya. Kita buka EndNote kita. Oke. Oke, kita buka EndNote kita bisa import ya. Kita bisa import, kemudian kita pilih tadi yang hasil dari download. Nah, ini jadi ini tadi saya sudah mendownload RIS yang didapatkan dari konsensus. Kita tinggal open saja, kemudian diimport. Nah, jadi di sini kita sudah punya data ya. Nah, tadi ini adalah datanya dari Zedong ya, prevalence and burden of Toxoplasma gondii infection. Jadi kita di sini tinggal insert saja EndNote-nya, di-insert Zedong. Nah, prevalence and burden of toxo. Nah. Jadi ini adalah kita sudah bisa menulis sebuah kalimat yang basicnya adalah kalimat ilmiah ya. Artinya penulisan ilmiah ini contohnya kita sudah bisa menulis gitu. Jadi konsensus ini membantu kita mencari jurnal-jurnal yang sangat relate dengan prompt yang kita berikan ya. Jadi jurnal-jurnalnya itu juga dipastikan dia sudah ada citasinya semua. Jadi kita nggak terlalu repot ya teman-teman ya.
Jadi ini prosesnya nih Wang et al. Terus kemudian di bawah pasti sudah ada nih Wang gitu ya. Jadi kita tinggal tuliskan aja daftar pustaka. Iya. Dan enaknya lagi adalah kalau kita ini kan kita masih menggunakan sistem outer date. Kalau kita mau ubah menjadi Vancouver juga bisa langsung. Ini satu, kemudian di bawah juga otomatis berubah. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa memanfaatkan konsensus untuk menulis sebuah tulisan ilmiah ya. Atau kita mau coba prom yang lain ya. Kalau teman-teman yang di bidang komunikasi misalnya kita coba jelaskan mengenai definisi misalnya ya eh, fear of fear of missing out. Narasikan misalnya ya kalau kita pengen dalam bentuk bahasa Indonesia narasikan dalam bahasa Indonesia yang sesuai kaidah misalnya ejaan yang disempurnakan. Oke, kita tunggu bagaimana si konsensus memproses prompt yang kita tuliskan. Oke, sepertinya promptnya salah. Oke, kita coba ulang. Jelaskan definisi dari fear of missing out. Tuliskan definisi tersebut dalam bahasa Indonesia. Oke, kita coba. Oke, kita kadang ada problem ya di sini. Kita bisa. Oke, kita coba. Nah, oke. Oke, jadi di sini kita punya definisi ya, sudah punya definisi. Kemudian, nah ini sudah ada apa namanya jurnal-jurnal yang relate ya, ada 10 ya. Jadi standarnya memang dalam sekali memasukkan prompt, memang si konsensus akan mencari minimal 10 atau maksimal 10 jurnal yang terkait. Maka kita juga lagi-lagi kita tinggal copy text ya, misalnya di sini kita bikin baru. Kita copy text di sini. Nah, kemudian kita cek ya. Nih, ada 3 citasi ya. Bagaimana caranya kita tinggal download di sini. Tinggal download listnya. Kemudian, ini kalau saya masuk, pasti masuk ke konten apa folder download. Kemudian saya buka EndNote saya import ya. Saya import. Nah, ini jelaskan definisi fear of missing out. Jadi ini di sini adalah kita tinggal import. Oke, nah, oke. Sini sudah. Maka langkah selanjutnya adalah kita bisa cek lagi di Pomunya sini. Oh ternyata ini ada 1, 2, 3 ya. Di sini ada ini ada Gayatri, kemudian ada jurnal dari Amelia dan ada tulisan dari Syahniar. Oke, merasa tertinggal. Kuncinya adalah merasa tertinggal di sini merasa. Oke, di sini. Oke, di sini ada ini harusnya ada citasi ya. Jadi kita masuk di sini, kita tinggal Gayatri. Oke, ini ada. Kita tinggal insert. Kemudian kita bisa insert lagi. Jadi ada Gayatri, ada Amelia ya. Gayatri, kemudian
Amelia. Eh, Kita harus cek juga ya. Jadi misalnya Amelia ini ternyata Amelia Rahma ya. Jadi fenomena of fear missing out. Jangan jangan sampai salah juga. Kita insert, kemudian terakhir Sahniar. Social media A. So, nah, jadi kita dengan sistem seperti ini cepat sekali ya menuliskan daftar pustaka ya. Jadi kita harus paham bahwa ternyata kita sudah bisa menulis satu definisi. Tetapi idealnya adalah ini adalah hasil generation dari AI ya. Nah, kalau kita mau mensubmit, kalau katakanlah hanya tugas ya yang sifatnya itu tidak dipublikasikan di jurnal, maka langkah seperti ini sudah cukup. Tetapi kalau Anda ingin mempublikasikan di jurnal, jangan langsung mengcopy paste saja hasil dari generation AI. Harus kita paraphrase atau harus kita bahasakan ulang lah. Misalnya seperti ini. Lah ini kita bisa insert citation lagi ya. Misalnya ini adalah teori dari Sahniar. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini adalah salah satu contoh ya. Oke, kita saya tandain ya. Jadi yang ada yang merah ya. Jadi kalau yang merah ini teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin menuliskan sebuah narasi ya, narasi yang tujuannya untuk disubmit di jurnal ilmiah ya. Jadi kalau yang biru ini boleh kalau teman-teman sebatas mengumpulkan tugas ya, mengumpulkan ujian, boleh menggunakan teknik yang biru ya. Yang biru sama yang merah ini perbedaannya, yang biru ini adalah hasil copy paste dari konsensus ya. Jadi satu paragraf ini kita copy paste, maka hasilnya adalah seperti ini yang biru. Tetapi
kalau kita ingin menuliskan naskah di publikasi ilmiah, yang proses biru ini tidak bisa langsung disubmit karena nanti bisa terganjal masalah plagiarisme, bahkan beberapa jurnal itu sudah menggunakan AI detektor. Jadi teman-teman naskahnya bisa nanti menjadi gagal terbit atau bahkan gagal di proses review karena terindikasi menggunakan AI. Apa yang bisa lakukan? Pertama, jadikan yang biru ini sebagai acuan aja dalam menulis. Jadi, tulisan yang biru ini kita kembangkan lagi, menulis ulang dari informasi-informasi penting yang sudah tersaji di poin biru ya. Jadi ini seperti contoh seperti yang saya lakukan di poin yang merah. Jadi semoga bisa membantu semangat buat teman-teman yang sedang menghadapi atau sedang menjalani proses penulisan ilmiah. Jangan pernah merasa lelah. Jangan pernah merasa tidak bisa, coba dulu, coba cari informasi, coba cari referensi. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.